Selamat datang kembali di materi robotika dengan Budi Adi Perdana. Pada kali ini kita akan membahas mengenai sistem koordinat. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pergerakan lengan robot. Itu ada dua buah tipe yang dapat digunakan, yaitu untuk pergerakan linier. Itu kita bisa menggunakan bentuk disebut dengan prismatic joint, bentuk simbolnya seperti ini. Ada sebuah balok dan sebuah lempengan yang memperlihatkan arah kemana dia akan bergerak. Ini contohnya misalkan ini ke sumbu Y. Seperti itu. Lalu yang kedua itu untuk pergerakan robot bersifat rotasi atau yang biasa disebut dengan revolute joint. Bentuknya seperti silinder. Dan di sini arah dari silinder ini rotasinya itu menentukan bagaimana dia akan berotasi di sumbu X, Y, atau Z. Yang jadi pertanyaan, kita sudah punya simbol untuk bagaimana bergerak secara translasi dan juga rotasi. Tapi secara matematik kita perlu sebuah operasi yang dapat mengubah proses translasi dan rotasi ini. Sehingga kita perlu belajar mengenai koordinat dan bagaimana mentransformasi koordinat itu. Kita mulai dulu dari review, apa itu sistem koordinat. Sistem koordinat dalam geometri merupakan sistem yang menggunakan satu atau lebih angka untuk menentukan posisi unik dari suatu titik atau elemen dalam sebuah ruang. Jadi kalau misalkan kita punya beberapa dimensi, ini misalkan ada 5 dimensi, ini contoh saja. Karena dimensi secara matematik kita bisa gambarkan berapapun gitu. Jadi sampai ke dimensi n, ini contohnya saja. Jadi kita punya sebuah arah-arah dari setiap aksisnya atau sumbunya. Itu jadi sumbu U1, U2, U3, U4, dan U5 nanti digambarkan oleh koordinatnya itu untuk di sumbu U1-nya nilainya berapa, sumbu U2-nya berapa, U3-nya berapa, dan sampai ke N. Kalau di sini kasusnya untuk sampai ke 5. Seperti itu. Nah, ini cukup penting karena dalam mendesain sebuah robot dan bagaimana kita memanipulasi pergerakan robotnya, misalkan contohnya ini adalah lengan robot yang di sini, kita tentunya memiliki dari setiap joint yang ini, dan yang ini, dan juga yang di sini, itu perlu sebuah koordinat yang menentukan sifat posisi unik seperti yang disebutkan, di mana dia masing-masing dari joint ini memiliki sumbu sendiri atau aksis sendiri. Ini contohnya yang merah itu untuk yang menempel ke base-nya, untuk yang biru itu joint yang pertama. Misalkan ini kalau joint yang 0 dan yang di atasnya itu joint yang pertama, yang ini joint yang kedua, dan ini joint yang ketiga. Seperti itu. Dan ini sangat penting sekali sehingga kita bisa mendefinisikan posisi dari setiap joint dan juga nanti pergerakannya itu kalau dia harus bergerak ke kanan misalkan atau ke kiri atau ke atas ke bawah itu nanti kita bisa definisikan secara matematik. Terdapat 3 buah tipe koordinat kalau kita melihat dari dimensinya, yaitu koordinat tipe satu dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Karena memang manusia itu memang indranya itu hanya sampai 3 dimensi, maka ini dibatasi saja sampai 3 dimensi. Nah, untuk koordinat yang satu dimensi, dia hanya memiliki satu buah tipe, yaitu koordinat kartesian, karena arahnya itu hanya satu arah, ini bisa arahnya kemanapun. Jadi saya sengaja buat bentuknya agak miring, tidak lurus, tegak lurus atau sejajar dengan bidang tertentu. Ini untuk menunjukkan bahwa kartesian itu walaupun dia arahnya hanya satu, tapi arahnya bisa kemana saja, bisa ke atas atau kemanapun gitu. Yang penting adalah dia berubah hanya pada satu arah tertentu saja. Di sini arah X, di mana X itu tidak 100% dia misalkan sumbunya ke arah sini.
Lalu untuk tipe koordinat yang 2 dimensi ada 2 buah tipe lagi, yaitu Kartesian yang didefinisikan oleh sumbu X dan Y seperti ini. Jadi ada X dan Y berubahnya, dan juga ada sumbu polar yang didefinisikan sebagai R-nya atau jari-jarinya dan sudutnya itu berapa. Jadi polar ini digunakan ketika ada sebuah nilai yang dia itu berubahnya misalkan dari sini dia berubahnya itu konstan, misalkan punya R tertentu misalkan ya. Lalu dia hanya berubah secara rotasi saja. Jadi arahnya ke sini saja, misalkan ini tetanya. Jadi karena yang pentingnya adalah hanya rotasi saja, lebih mudah jika kita mendefinisikan menggunakan koordinat polar ini ketimbang sumbu X dan Y. Karena misalkan kalau yang berubahnya itu hanya theta saja, nanti kita hanya merubah theta-tetanya saja. Ketika kita menggunakan X dan Y, walaupun yang berubah itu ternyata hanya satu buah komponen saja, tapi kalau di Kartesian ini yang berubah nanti akan dua-duanya. Jadi nanti sifat unik dari pergerakannya itu agak sulit untuk didefinisikan kalau kita menggunakan koordinat Kartesian. Tapi bukan berarti Kartesian itu selalu buruk. Jadi nanti kita akan menggabungkan antara Kartesian dan polar ini. Lalu untuk kasus yang 3 dimensi, itu ada 3 buah tipe koordinat, yaitu Kartesian yang memiliki sumbu X, Y, dan Z. Ini X dan ini Y dan ini Z gitu ya. Ini jadi masih sama seperti untuk kasus 1, 2, dan 3 dimensi. Hanya ada dimensi ketiga yaitu dimensi ya ketinggian atau ketebalan. Lalu ada koordinat bola. Ini juga mirip dengan polar, hanya saja kalau di polar itu sudutnya hanya satu, tapi di koordinat bola itu sudutnya ada satu lagi. Jadi ada 2 buah sudut, theta dan psi. Pi, bukan psi ini. Ya, ini digunakan ketika pergerakannya itu sama seperti polar, yaitu dia memiliki R tertentu, yang pola pergerakannya itu dia misalkan R-nya itu tertentu hanya satu, lalu sudutnya berubah, atau sudutnya tetap, R-nya yang berubah. Jadi karena perubahannya itu lebih mendekati sifat dari bola ini, maka biasanya nanti kita gunakan koordinat bola. Lalu tipe koordinat yang terakhir itu tipe silinder. Ini hampir sama dengan bola, hanya saja sudut di pi-nya ini, yang di sini itu diubah, disederhanakan menjadi sumbu Z, karena pergerakan sifatnya misalkan pergerakan sifatnya itu hanya lurus seperti ini di sumbu Z-nya, tapi dia memiliki sifat rotasi seperti polar. Misalkan ini tetanya dan ada R-nya berapa. Gitu. Ini bergantung, biasanya ini berhubungan dengan pergerakan yang lebih memiliki bentuk spiral kayak per seperti ini. Kalau yang ini ya rotasi saja biasanya, tapi rotasinya ada 2 buah seperti itu. Nah, untuk tipe koordinat 2 dimensi khususnya, ini salah satu contohnya ada 2 buah contoh. Jadi ketika kita menggunakan koordinat Kartesian, itu salah satu contohnya adalah ketika kita berhubungan dengan gerak peluru, misalkan contohnya. Peluru ditembakkan dengan sudut tertentu dan kecepatan tertentu, lalu dia nanti pergerakannya itu dipengaruhi oleh gravitasi yang bergerak ke arah sumbu Y minusnya. Jadi kebalikan dari sumbu Y. Nah, ini karena nilai dari G ini
itu secara konstan itu nilainya hanya terkunci pada sumbu Y, maka ini lebih bagus jika kita menggunakan koordinat kartesian. Karena G itu tidak berubah terhadap sudut. Kecuali kalau G itu berubah terhadap sudut gitu. Jadi nanti kita gunakan polar. Nah, untuk salah satu contoh lain ya adalah untuk kapan kita menggunakan polar, yaitu ketika kita berhubungan dengan bandul. Bandul itu memiliki R yang konstan seperti ini. Walaupun dia bisa memanjang atau memendek. Ini contohnya bandul dengan panjang L, lalu dia akan mengayun dengan theta tertentu atau sudut tertentu. Jadi berubahnya itu di sudutnya ini. Ini akan lebih mudah jika kita menggunakan tipe koordinat polar untuk mengamati sifat pergerakannya. Kita bahas satu-satu. Ini sebetulnya hanya sekilas saja. Untuk tipe koordinat satu dimensi, contoh kartesian. Jadi misalkan kita memiliki sebuah koordinat A, B, dan C, maka ini dengan sederhananya nilai A itu adalah hanya satu nilai, titik uniknya, B juga sama, dan C juga sama. Karena dia hanya berubah pada satu sumbu saja. Ketika kita sudah berhubungan dengan dua dimensi, maka ketika sumbu kartesian, misalkan kita punya A, B, dan C lagi, nanti titik uniknya itu harus berhubungan dengan semua sumbunya. Ini untuk sumbu X dan sumbu Y-nya itu jadi A itu nanti X1 dan Y1, untuk B itu X2 dan Y2, C itu X3 dan Y3. Di mana nilai X 1 sampai 3 dan Y1 sampai 3 itu adalah posisi di mana ABC ini berada. Nah, kalau misalkan ada sebuah keadaan di mana nilai A, B, dan C itu berubahnya itu secara rotasi, misalkan berputar seperti itu, seperti gerak planet atau ya khususnya kalau di sini adalah gerak lengan robot yang akan berotasi, maka tipe koordinat polar ini akan digunakan. Ini contohnya kalau misalkan A, B, dan C itu berubah terhadap theta, maka nanti kita bisa mentransformasikan dari sumbu kartesian, itu nilai X itu adalah jari-jari dari titik 0,0, jadi dari sini ke sini, dari sini ke sini itu R-nya, lalu theta-nya nanti dari ya seperti ini. Lalu untuk sumbu nilai X, koordinat X-nya itu dapat juga R sin theta. Jadi nanti yang berbeda itu hanya cos dan sin-nya. Untuk mendefinisikan tipe A ini, posisi A ini kira-kira dalam sumbu X dan Y itu di mana. Sama halnya untuk yang B dan juga untuk yang C, di mana theta, misalkan ini theta B, ini R B, di sini A. Lalu untuk yang C berarti rotasinya cukup jauh, ini theta C dan R C. Seperti itu. Dan untuk mendapatkan koordinat dari, kalau kita menggunakan koordinat polar, itu R itu sama dengan ya akar kuadrat dari posisi X dan Y-nya. Sedangkan untuk theta itu arkus tangan dari posisi Y dibagi X. Seperti itu. Ya, ini seperti yang sudah tadi digambarkan. Jadi nanti di koordinat polar ini yang penting adalah jari-jarinya dan tetanya. Itu seperti apa nilainya. Untuk tipe koordinat 3 dimensi ini pun sama, jadi kita tidak perlu membahas terlalu jauh. Nanti misalkan kita punya titik A, B, dan C, itu nanti tambahannya itu adalah kita memiliki nilai di Z-nya, karena 3 dimensi. Jadi harus ada 3 komponen. Sedangkan untuk koordinat pola, kita harus menarik
garis dulu dari setiap titik A, B, C ini. Dari titik 0,0 menuju ke titik koordinat A, B, dan C. Lalu masing-masing dihitung berapa berapa sudut pada bidang XY itu sebagai theta, dan berapa sudut pada bidang XY terhadap Z itu sebagai P. Seperti itu. Nanti sama halnya untuk posisi B dan posisi C, sehingga kita bisa dapatkan nanti koordinatnya adalah R, theta, dan P. Seperti itu. Nah, untuk kasus bola ini ya hampir sama dengan yang sebelumnya. Kalau misalkan R-nya itu adalah akar kuadrat dari koordinat X, Y, dan Z. Untuk theta-nya itu arkus tangen bidang dari X, Y terhadap Z. Sedangkan sudut pi-nya, bukan pi, P, itu adalah arkus tangen Y terhadap X. Ini sama di sini. Seperti itu. Kalau untuk mengubahnya menjadi koordinat X, Y, Z atau kartesian, ini kita tinggal tambahkan cos dan sin P untuk memperlihatkan rotasi pada bidang X, Y terhadap Z ini. Jadi yang di sini. Seperti itu. Sedangkan untuk Z-nya itu bergantung pada cos saja. Cos pada theta saja. Nah, kalau untuk kasus silinder, ini yang membedakan itu ya kita sekarang memiliki sumbu Z-nya. Jadi kalau misalkan ini A, itu theta-nya masih sama, tapi sekarang kita tidak peduli lagi terhadap sudut dari bidang XY terhadap Z, tapi yang penting adalah ketinggiannya. Ketinggiannya berapa. Sama untuk kasus B juga, theta 2 sebagai sudut pada bidang XY dan ketinggian dari titik ini. Lalu C juga sama, dan seterusnya. Sehingga kita memiliki koordinat yang biasanya ditulis sebagai rho, itu jari-jarinya, jari-jari terhadap ya dari titik 0,0 pada bidang XY, itu jari-jarinya itu rho. Untuk yang sini yang ini, untuk yang C yang ini. Dan theta untuk sudut pada bidang XY, dan Z itu ketinggiannya. Seperti itu. Dan ini adalah untuk mengkonversinya. Kalau misalkan kita ingin memiliki nilai dari rho itu adalah sama dengan R yang pada koordinat polar, yaitu akar kuadrat dari X dan Y. Dan pi-nya itu adalah arkus tangen Y dibagi X. Sedangkan Z tetap sama dengan Z. Nah, di sini untuk mendapatkan koordinat X, Y, Z berdasarkan rho dan pi, itu ini benar-benar mirip dengan koordinat polar. Seperti itu. Kenapa hal itu penting? Kalau kita melihat contoh kasus untuk lengan robot untuk kasus 2 dimensi, itu misalkan kita memiliki lengan seperti ini dengan join ada 3 buah join dan 1 buah end of effector. Tentu saja satu biasanya end of effector. Nah, di sini pergerakan yang penting adalah rotasi untuk setiap join ini. Tapi di setiap join ini dia butuh koordinat untuk menentukan posisi joinnya. Sehingga pada kasus lengan robot 2 dimensi ini kita butuh menggabungkan antara koordinat kartesian dan polar, sehingga kita sebut dengan multiple axis. Dan juga sama untuk kasus 3 dimensi, kita butuh menggabungkan antara koordinat kartesian dengan bola atau kartesian dengan silinder, tergantung dari derajat kebebasan yang kita set
untuk lengan robot itu. Ini contohnya kalau gabungan antara Cartesian dengan koordinat bola. Ini jadi nanti pergerakannya itu seperti koordinat bola, ini juga bola dan ini bola. Sedangkan posisi dari setiap joinnya itu nanti ditentukan oleh koordinat Cartesian. Tapi nanti setiap join ini bisa kalau misalkan kita set sebagai pergerakannya itu hanya memiliki sifat seperti koordinat silinder, maka nanti ini bisa dipindahkan ke sini. Atau bahkan misalkan kita memiliki sebuah sistem lengan robot 3 dimensi yang menggabungkan antara 3 buah tipe koordinat ini. Misalkan salah satunya untuk yang bawah ini ternyata dia disetnya sebagai silinder saja, tapi yang di atas yang biru dan hijau ini kita set sebagai koordinat bola, seperti itu. Nah, untuk video tentang sistem koordinat dan bagaimana pentingnya dari koordinat itu cukup sekian. Nanti kita sambung lagi pada video berikutnya tentang bagaimana kita mentransformasi suatu titik terhadap koordinatnya. Terima kasih.